Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai literasi digital. Pada pembahasan kali ini ada 4 poin penting yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, apa itu literasi digital? Yang kedua, bagaimana caranya memahami dan mengembangkan literasi digital? Yang ketiga, bagaimana pengembangan literasi digital? Dan yang keempat adalah tantangan literasi digital. Nah, literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi digital. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya literasi digital adalah paham akan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dalam hal digital. Pada poin kedua, yaitu mengapa kita perlu menguasai literasi digital? Apa arti penting dari penguasaan literasi digital? Sesuai dengan tantangan zaman era revolusi industri 5.0, kita sebagai generasi milenial harus melek akan teknologi dan informasi yang canggih yang semakin berkembang pada saat ini. Kemampuan kita dalam menggunakan literasi digital ternyata bisa dilihat dan bisa diukur. Hal ini sesuai dengan ada 3 batas level kemampuan dalam menggunakan literasi digital, yaitu yang pertama ada kemampuan basic, yang kedua medium, dan yang ketiga adalah advanced. Kemampuan basic ialah seseorang sudah mengetahui atau memiliki kemampuan dasar menggunakan digital. Dan yang kedua, di kemampuan medium, seseorang sudah memiliki pengetahuan, landasan, dan bisa menggunakan serta menggunakan literasi digital lebih tinggi lagi kemampuannya dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada, seperti menggunakan adanya handphone, kemudian memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Dan yang ketiga yaitu advance. Advance ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena di advance ini seseorang sudah ahli menggunakan literasi digital dan mengembangkannya secara kreatif maupun inovatif dengan menciptakan hal-hal atau alat-alat yang canggih lainnya mengenai literasi digital. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menguasai literasi digital itu? Saya memberikan 3 cara untuk memaksimalkan literasi digital melalui 3 indikator, yaitu yang pertama ada literasi digital di sekolah, yang kedua ada literasi digital di keluarga, dan yang ketiga ada literasi digital di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu indikator literasi digital di sekolah. Ada 2 poin penting di sini, yaitu yang pertama ialah berbasis kelas dan yang kedua adalah berbasis budaya sekolah. Kita lihat pada poin penting yang pertama, berbasis kelas. Dalam berbasis kelas, hal ini perlu adanya pelatihan literasi digital. Pelatihan literasi digital ini pertama kali ialah terlebih dahulu kepada guru di sekolah. Karena apa? Karena guru merupakan landasan dasar dari pondasi sebuah pendidikan. Jika seorang guru telah mengetahui apa itu literasi digital dan bagaimana cara menggunakan literasi digital, kemudian poin kedua yaitu penerapan dalam pembelajaran, berarti guru sudah mampu dan bisa menerapkan teknologi digital ini dalam pembelajaran. Dan kemudian setelah guru bisa menggunakan, berarti guru tersebut sudah paham untuk menggunakan media digital tersebut. Secara tidak langsung, guru telah menerapkan dalam media pembelajaran maupun alat-alat
untuk melakukan pembelajaran sehingga anak pun sudah mampu dan mengetahui mengenai teknologi dalam pembelajaran, yaitu dibiasakan untuk menggunakan literasi digital tadi. Yang kedua, berbasis budaya sekolah. Maksudnya di sini adalah di sebuah sekolah lingkungannya harus memiliki budaya literasi digital. Dengan apa? Yang pertama, meningkatkan bacaan-bacaan digital di sekolah melalui perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah harus memiliki buku-buku bacaan literasi digital tersebut. Kemudian, ada kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi ini bisa dilakukan di lingkungan sekolah dengan melalui beberapa aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh sekolah. Contohnya pada poin yang ketiga, yaitu informasi sekolah dari laman digital. Berarti sekolah sudah bisa membuat suatu web untuk menjelaskan informasi-informasi mengenai sekolah, maupun sekolah telah bisa memberikan informasi tersebut untuk mempromosikan sekolahnya sendiri, dan juga pada saat pendaftaran siswa baru bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian ada pemanfaatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan sekolah. Selanjutnya, ada indikator literasi digital di keluarga. Dalam hal ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, meningkatkan variasi bacaan digital, yang kedua, membaca bacaan digital, yang ketiga, penggunaan akses internet dengan bijak, yang keempat, pemanfaatan media digital dalam kegiatan. Nah, untuk melaksanakan 4 poin ini perlu adanya pengawasan dan dorongan serta partisipasi dari kedua orang tua, maupun juga adanya partisipasi dari seorang anak. Nah, jika seorang anak hanya dibiarkan untuk melek akan adanya digital tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka akan berdampak negatif. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus sama-sama berpartisipasi, orang tua mengawasi anak, dan anak juga bisa menggunakan teknologi-teknologi digital dengan adanya dampak-dampak positif. Oleh karena itu, bisa kita lihat pada gambar ini, yang gambar ketiga, bahwasanya anak sudah bebas untuk menggunakan digital, tetapi melalui koridor-koridor dan norma-norma serta nilai-nilai agama yang sesuai. Selanjutnya ialah indikator literasi digital di masyarakat. Dalam indikator literasi digital di masyarakat, kita harus membiasakan, yaitu yang pertama, kegiatan literasi digital di masyarakat. Melalui apa? Kita bisa membuat pelatihan program penggunaan literasi digital, mengumpulkan masyarakat lalu diberikan pemahaman mengenai apa itu literasi digital, sehingga masyarakat bisa memahami mengenai digital. Nah, kemudian bisa meningkatkan bacaan-bacaan digital juga di lingkungan masyarakat, bukan hanya di lingkungan sekolah, keluarga, tetapi di masyarakat juga penting. Lalu adanya bacaan digital juga, dan kemudian aktif dalam setiap komunitas digital. Lalu seirama dengan hal itu, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai bagaimana caranya memanfaatkan media digital dan juga internet. Nah, dalam penggunaan internet ini, masyarakat harus paham bahwasannya adanya undang-undang IT. Jadi tidak keluar dari koridor yang ada. Nah, lanjut, yaitu dalam ahli literasi. Nah, ahli literasi di sini maksudnya ialah menciptakan masyarakat literasi digital, yaitu ahli dalam digital. Lalu yang terakhir ialah tantangan literasi digital.
Tantangan literasi digital yang nyata bisa kita lihat ialah ada 2 poin, arus informasi yang banyak dan juga konten negatif. Nah, yang pertama, arus informasi yang banyak ini yaitu kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali hoaks yang ada dan banyak masyarakat yang tertipu akan berita-berita hoaks ini. Adanya literasi digital ini diharapkan agar masyarakat bisa memahami mana berita fakta dan mana yang hoaks. Masyarakat harus ahli dan paham serta selektif mengenai apa yang dibacanya dan informasi yang didengar. Oleh karena itu, mengenai poin penting yang kedua, konten negatif, masyarakat harus memilah-pilih kembali apakah ini akan berdampak positif dan apakah ini akan berdampak negatif. Dengan adanya sikap selektif, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat, maka akan timbulnya masyarakat literasi digital. Dan sebagai generasi milenial yang baik, maka dari itu kita harus berperan penting dalam literasi digital ini untuk menyambut adanya revolusi industri 5.0 di Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.